Halo Sobat Cerdas BPSDM di mana saja berada, selamat datang di podcast Baomong Benar, sebuah ruang diskusi inspiratif yang menghadirkan berbagai topik menarik mengenai pengembangan SDM, kebijakan publik, inovasi pelayanan, dan berbagai isu strategis lainnya. Saya Emilia Hesti Tandi akan menemani Anda dalam perbincangan yang santai namun penuh wawasan bersama narasumber-narasumber hebat di bidangnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas platform ASN Future Skill yang sangat relevan bagi perkembangan SDM ASN di era digital. Hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana ASN dapat terus belajar dan berkembang melalui platform LMS ASN Future Skill serta berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kompetensi mereka. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini. Yang pertama, Ibu Henderina S. Leskodat, SP MSI, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Wilhelmus Dwi Soge, SEMT, Widya Iswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang akan berbagi wawasan dan pengalaman dalam topik ini. Nah, selamat mendengarkan, dan untuk pertanyaan yang pertama akan saya berikan kepada Ibu Kepala Badan mengenai bisa dijelaskan secara singkat mengenai visi dan misi kebijakan pengembangan SDM ASN saat ini. Sobat Cerdas BPSDMD dimanapun berada. Pertanyaan dari Ibu Hesti tadi, apa itu kebijakan pengembangan ASN di era sekarang, di zaman kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran, ASN dituntut untuk peningkatan kompetensi. Dan peningkatan kompetensi ini dimulai dari bagaimana kita menjadi ASN yang berintegritas, kompeten, profesional, dan inovatif. Menjadi seorang ASN yang berintegritas dimulai dari diri sendiri, kompeten di bidang masing-masing, dan profesional. Dan yang terakhir, sebagai seorang aparatur sipil negara, wajib berinovasi. Kenapa? Karena di era sekarang, kalau ASN tidak berinovasi, maka kita akan tertinggal karena zaman semakin hari berubah begitu cepat. Baik, kira-kira apa urgensi mengenai pengembangan SDM di era digital saat ini? Kita sekarang, Sobat Cerdas dimanapun berada, kita sekarang masuk kepada pemerintahan berbasis digital 4.0. Sebagai seorang aparatur sipil negara, harus menguasai IT. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi wajib diketahui oleh seorang aparatur sipil negara dimanapun berada. Mengapa kita harus mengetahui digital? Karena pelayanan publik harus kita ciptakan semakin hari semakin cepat. Oleh karena itu, Bapak Ibu ASN dimanapun berada, menguasai digital itu penting. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi. Kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, setiap perangkat daerah mempunyai aplikasi, khususnya pelayanan kita kepada masyarakat. Yang berikut, kalau kita tidak menguasai digital atau IT,
maka kita akan tertinggal di masa globalisasi ini. Oleh karena itu tuntutan reformasi birokrasi yang ada di pemerintahan kita, baik pemerintahan Republik Indonesia maupun pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa semua pelayanan publik sekarang ini diperlukan berbasis digital. Walaupun ada catatan, ada juga pelayanan yang harus langsung. Contohnya, bagi Bapak Ibu di bidang kesehatan, pelayanan langsung itu masih penting. Dan menurut saya, Sobat Cerdas dimanapun berada, khususnya aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mari kita merasa penting bahwa di dunia digital 4.0 itu semua ASN wajib menguasai IT. Baik, kira-kira bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan kompetensi ASN agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman? Untuk strategi pemerintah, Bapak Ibu Sobat Cerdas dimanapun berada, kita Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya bertanggung jawab kepada pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Kita bersyukur karena Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melalui suratnya nomor, saya lihat nomornya surat ini LAN RI nomor 171-3 POP 07.14 Maret perihalnya kelas pembelajaran mandiri dalam platform ASN Berpijar. Itu sudah disiapkan 65 mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan kompetensi diri, saya mengajak Sobat Cerdas BPSDMD dimanapun berada, marilah kita sama-sama mengakses ASN Future Skill sesuai dengan tema kita hari ini. Dan nanti di akhir kami juga BPSDMD punya platform sendiri, si Pijar. Itu yang bisa saya sampaikan Ibu Hesti untuk pertanyaan ini. Terima kasih Ibu Kaban. Baik, untuk selanjutnya kira-kira tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengembangan SDM ASN saat ini. Kita tahu bahwa kita di era digital, zaman semakin maju, informasi-informasi berkembang begitu pesat, makanya begitu banyak tantangan yang kita alami. Kira-kira apa saja tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengembangan SDM di saat ini, di mana kita di era digital yang sering berubah-ubah, di mana berbagai informasi dari mana saja masuk dan mempengaruhi pengetahuan individu di mana saja berada. Jadi kira-kira apa tantangan terbesar bagi BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menghadapi hal ini? Sobat Cerdas dimanapun berada, khususnya Ibu Hesti, saya lupa yang tadi di era digital. Sebelum saya masuk ke tantangan strategi, kenapa kita harus meningkatkan kompetensi di era digital melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan. Yang pertama, sekarang kita akan masuk kepada manajemen talenta. Manajemen talenta salah satu aspek, ada 4 aspek. Yang pertama kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nah, kita yang bergerak untuk peningkatan kompetensi, itu kita harus paham apa itu manajemen talenta. Saya mengajak seluruh ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mempelajari ini dengan baik. Karena kalau Bapak Ibu tidak meningkatkan kompetensi, minimal 20 jam pelajaran 1 tahun, nilai Bapak Ibu akan rendah. Dan sesuai dengan surat BKN, kita Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk indeks profesionalitas sudah ada di 81, tinggi. Untuk PNS, untuk P3K kita di angka 78,19. Jika dirata-ratakan, indeks profesionalitas ASN di Provinsi NTT di angka 80. Itu masih kategori sedang. Oleh karena itu saya mengajak seluruh ASN, marilah kita sama-sama belajar dengan kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan secara digital. Bapak Ibu Sobat Cerdas dimanapun berada, selain aplikasi dimaksud, kita juga harus berkolaborasi. Dasa Cita Bapak Gubernur, Bapak Melki dan
Bapak Jody meminta setiap aparatur sipil negara harus bisa berkolaborasi. Jadi kita OPD, perangkat daerah berkolaborasi, tetapi secara aparatur sipil juga harus bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Penerapan sistem sertifikasi juga khususnya Bapak Ibu yang punya kompetensi teknis harus punya sertifikat dan menguji kompetensi masing-masing di instansi pembina. Saya masuk ke tantangan di mana kita belajar saat ini adalah kalau kita bicara tentang efisiensi anggaran maka semua kita mengalami. Tapi ada kata bijak bahwa di saat kita pada posisi sulit biasanya ide berlian kita keluar. Saya mengaminkan itu. Jadi efisiensi anggaran walaupun ini tantangan tapi itu tidak membuat kita untuk tidak berkreasi atau tidak meningkatkan kompetensi kita. Yang berikut komitmen. Komitmen ini ada di diri ASN kita semua dan juga komitmen pimpinan. Saya sebagai Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk bagaimana kita menciptakan suasana yang baik dan mengajak seluruh aparatur sipil di lingkungan kerja kita masing-masing untuk meningkatkan kompetensi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun. Karena jika ada ketimpangan kompetensi ASN satu dengan yang lain, maka irama kerja kita tidak mungkin sama. Oleh karena itu, kita harus berpacu untuk peningkatan kompetensi. Kita sampai di budaya kerja. Tantangan yang berikut budaya kerja. Saya mengajak kita seluruh aparatur sipil, budaya kerja kita di tempat kita masing-masing. Ini yang saya dapati. Kemarin Pak Willy, Ibu Hesti, dan Sobat Cerdas, BPSDMD telah melakukan pelatihan sosial kultural dengan muatan lokal untuk 2 gelombang. Dan kesimpulan saya sementara, budaya kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya budaya waktu. Saya mengajak ASN untuk kita memperhatikan target waktu. Dan untuk tantangan yang berikut adalah kita juga biasanya dalam manajemen yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kita kadang-kadang lupa Ibu Hesti untuk melakukan evaluasi untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Padahal kalau kita buat evaluasi kita tahu, oh kita ternyata bekerja ini baru sekian persen. Kalau kita ya sudah 80, 90% baik, tapi kalau gapnya masih besar, kita perlu tindak lanjuti. Dan yang terakhir, tantangan adalah seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa di era digital 4.0, bahkan ada negara-negara yang sudah sampai 5.0. Ini kita Indonesia diharapkan untuk pemerintahan di 4.0, ayo mari kita aparatur sipil negara selaku agen perubahan dimanapun kita berada, mari kita tingkatkan kemampuan IT kita, kemampuan digital agar kita bisa bersaing untuk kita menuju ASN yang berkompetensi, berkompetitif di tahun 2045. Itu Bu Hesti yang bisa saya jelaskan soal tantangan yang kita hadapi saat ini. Baik, menarik sekali Ibu. Untuk jawaban-jawabannya saya menangkap tadi ada kata kolaborasi. Kolaborasi harus terjalin antara sesama ASN karena kita sebagai agen perubahan untuk selalu meningkatkan kompetensi kita. Nah, berbicara mengenai kolaborasi, Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif? Sobat Cerdas, dimanapun berada, kalau kita bicara sinergis, maka kita kalau sudah mempelajari Astacita Bapak Presiden, di Provinsi NTT kita Dasacita, maka perencanaan kita harus berbasis Astacita, Dasacita. Saya memberi satu contoh. Kita perencanaan, mulai dari perencanaan kita harus terpadu. Jadi kita di BPSDMD Provinsi NTT, kita sudah harus melakukan perencanaan peningkatan kompetensi untuk aparatur sipil negara secara terpadu dengan seluruh pimpinan perangkat daerah. Kemarin kami sudah coba Ibu Hesti, Pak Willy, dan Sobat Cerdas di 2 perangkat daerah. Yang pertama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kompetensi perencanaan atau peningkatan kompetensi untuk mengelola perubahan.
dan di Dinas Pariwisata untuk kerjasama. Kita sedang mempersiapkan satu OPD lagi dan sudah beberapa perangkat daerah yang kami sudah melakukan perencanaan atau minimal kita sudah bersinergi atau kita sudah saling terintegrasi untuk penguatan kompetensi ASN. Yang berikut adalah sistem informasi terintegrasi. Kita punya ASN 16.000 lebih. Kalau ke depan jika BPSDMD sudah punya data terintegrasi dengan minimal dengan BKD, itu kita bisa tahu dari 16.000 ini berapa persen yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi. Nah, ini ke depan semoga ini bisa terwujud. Dan yang berikut kita juga harus ada pendampingan dan ini kita sudah memulai tahun ini dan tahun-tahun yang lalu. Namun tahun ini ketika kita melakukan pendampingan ke perangkat daerah untuk bagaimana kita menyusun pembelajaran atau peningkatan kompetensi di satu organisasi. Karena kita BPSDMD yang punya kompetensi penyelenggaraan, kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang ada di perangkat daerah dan semoga ke depan kolaborasi ini semakin baik untuk perangkat daerah yang lain. Dan untuk penguatan regulasi dan pengawasan, kita sudah punya Pergub 123 tahun 2022 dan sekarang kita sedang revisi karena ada satu item di mana pembagian tugas di instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semoga beberapa waktu ke depan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu Ibu Hesti yang saya bisa sampaikan untuk pertanyaan ini. Ya. Baik, Sobat Cerdas BPSDM di mana saja berada, kita sudah mendengarkan informasi dari Ibu Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai kebijakan pengembangan SDM di provinsi kita ini. Nah, tadi Ibu Kaban berbicara mengenai platform digital atau Learning Management System, yaitu merupakan platform ASN Future Skill yang merupakan topik kita pada hari ini. Jadi sekarang kita masuk ke teknisnya. Jadi saya akan berganti narasumber. Saya akan ke Bapak Wilhelmus Dwi Soge. Kita akan menggali lebih dalam mengenai platform ASN Future Skill. Nah, untuk Bapak Willy ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa itu ASN Future Skill? Dan bagaimana perannya dalam mendukung pengembangan SDM aparatur sipil negara? Ya, baik, terima kasih Bu Hesti. Sobat cerdas dimanapun berada, LMS Learning Management System dari Future Skill atau sering juga disebut dengan ASN berpijar, sebenarnya merupakan platform Learning Management System berbasis digital yang menyediakan program pembelajaran bagi aparatur sipil negara di seluruh Indonesia untuk dapat mengembangkan kompetensinya di tengah-tengah era digitalisasi yang begitu pesat. Sehingga dengan Learning Management System melalui program pembelajaran berbasis dalam jaringan berbasis web itu memudahkan aparatur sipil negara mengembangkan kompetensinya. Nah, Learning Management System yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara yang bekerja sama dengan sebuah organisasi yaitu Pijar Foundation. Mereka berkolaborasi untuk mengembangkan satu platform untuk disediakan kepada aparatur sipil negara dalam rangka mengembangkan kompetensinya. Dan platform ini karena sifatnya digital, Bapak Ibu bisa diakses kapan saja, di mana saja dengan Android kita masing-masing seperti saya saat ini menggunakannya. Dan dengan demikian akan memudahkan para aparatur sipil negara untuk dapat melakukan pengembangan kompetensi dengan batasan waktu yang cukup panjang, kemudian fleksibel, dan kemudian disesuaikan dengan waktu dari para aparatur sipil negara sehingga tidak mengganggu kesibukan dalam pekerjaan kesehariannya, hingga di waktu luangnya dia juga bisa mengakses platform ini. Nah, platform ini
dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Pijar Foundation. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara atau kompetensi dari para aparatur sipil negara agar di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publiknya mereka kemudian memiliki kompetensi yang cukup dan dapat diupdate setiap saat melalui platform dari ASN Berpijar atau ASN Future Skill ini. Nah, selain itu juga, selain keterampilan juga mempersiapkan para aparatur sipil negara ke depannya untuk bisa mengadaptasi sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan penggunaan teknologi informasi yang begitu pesat di dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama juga di dalam pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab dari para aparatur sipil negara. Sehingga dengan platform ini diharapkan ada penambahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku para aparatur sipil negara di dalam menjalankan tugas-tugasnya yang menggunakan teknologi informasi di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Ya. Demikian Bu Esti. Ya. Nah, kata kunci yang saya ambil di sini bahwa LMS ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara dalam menghadapi era globalisasi, di mana kita harus terus mengembangkan kompetensi kita. Nah, Bapak, saya masih juga ingin menggali lebih dalam mengenai LMS ini. Kira-kira apa saja fitur unggulan yang ditawarkan oleh LMS ASN Future Skill ini? Baik, terima kasih Bu Esti. Sobat cerdas dimanapun berada, beberapa fitur-fitur unggulan yang terdapat dalam ASN Berpijar atau ASN Future Skill ini dalam platform program pembelajaran secara daring dalam jaringan ini banyak sekali di dalamnya. Ya, ada jenis-jenis pelatihan yang dapat diikuti secara daring dan secara self-learning. Artinya aparatur sipil negara dapat mengakses program-program pelatihan tersebut dan kemudian belajar secara mandiri atau self-learning, karena di dalam fitur-fitur yang disediakan di dalam setiap mata pelatihan yang ada dalam ASN Berpijar atau ASN Future Skill itu dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang lengkap. Ada video pembelajaran, ada modul pembelajaran, ada bahan bacaan, ada tutorial dari para ahli, dan sumber-sumber referensi lainnya. Nah, sumber-sumber pembelajaran itu yang akan melengkapi menjadi referensi dari para peserta pelatihan yang mengakses ASN Berpijar atau ASN Future Skill ini untuk mereka bisa belajar secara mandiri. Dan kemudian juga di akhir dari pelatihan akan disediakan evaluasi yang bersifat akademis untuk melihat dan menilai apakah para peserta yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform LMS ini telah berhasil mencapai ketuntasan pembelajarannya, sehingga evaluasi itu dilakukan untuk memberikan penilaian. Nah, setelah mereka melakukan evaluasi akademik dan lulus passing grade-nya, maka yang bersangkutan akan diberikan certified dari Lembaga Administrasi Negara, yang kemudian sertifikat ini menjadi satu bentuk pengakuan ya terdapat perubahan kompetensi itu atau adanya peningkatan kompetensi dari pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh para ASN ini. Dan kemudian sertifikat ini kemudian juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur tingkat profesionalitas aparatur sipil negara, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala Badan, bahwa untuk meningkatkan profesionalitas ASN itu salah satunya adalah bagaimana ASN itu mengikuti pengembangan kompetensi dan certified, artinya memiliki sertifikat pengembangan kompetensi, dan dari situ kemudian dapat diberikan ukuran ya sejauh mana tingkat profesionalisme dari para ASN. Seperti itu, Ibu Esti. Ya. Nah, Sobat Cerdas BPSDM, berarti saat kita memasuki atau kita mendaftar ke platform ini, hasil akhir dari kita melakukan atau mengerjakan pretest dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan sertifikat.
Nah, tapi saya ingin menggali lebih dalam lagi, kira-kira Pak, bagaimana sistem pembelajaran di LMS ini? Ya. Apakah berbasis modul, webinar, atau metode lainnya? Ya, baik, terima kasih Bu Hesti, Sobat Cerdas dimanapun berada. Jadi pembelajaran yang dilakukan dalam program pembelajaran ASN Future Skill atau ASN berpijar ini sangat fleksibel. Artinya dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan dengan perangkat-perangkat Android seperti ini kita bisa mengaksesnya atau dengan perangkat lainnya. Dan sekali lagi, fleksibilitas ini memudahkan aparatur sipil negara untuk dapat mengembangkan kompetensinya secara mandiri. Dan di dalam mengikuti ya, pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform ini, nantinya para aparatur sipil negara akan juga dengan mudah untuk melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Nah, Sobat Cerdas dimanapun berada, untuk login ya, masuk ke dalam platform ini sangat mudah. Cukup mengakses alamat platformnya, yaitu asnfutureskill.id. Kemudian di sana ada menu untuk mendaftar, untuk login. Nah, untuk mendaftar itu harus memiliki alamat email yang jelas, kemudian mengisi biodatanya sebagai status aparatur sipil negara, mulai nama lengkap, NIP, jabatan, dan kemudian unit kerja, provinsi, kabupaten, kota di mana. Setelah diisi, kemudian nanti kita bisa mengakses, masuk di dalamnya, dan kemudian kita bisa memilih kelas-kelas atau program-program pelatihan yang kita inginkan. Nah, di dalam kelas-kelas atau program pelatihan itu semuanya diarahkan untuk mengembangkan kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi-kompetensi teknis lainnya, terutama yang berkaitan dengan kompetensi yang berkaitan dengan teknologi informasi atau teknologi digital ini. Seperti itu, Ibu Hesti. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan video tutorial bagaimana cara kita mendaftar ke LMS platform ASN Future Skill.
Baik Sobat Cerdas BPSDM, tadi kita sudah menyaksikan video tutorial sehingga para ASN di mana saja berada yang ingin mendaftar dan mengikuti beragam kelas pelatihan pada platform ASN Future Skill bisa melihat video tutorialnya. Nah, terima kasih untuk Pak Wilhelmus Dwi Soge yang telah menjelaskan teknis dari LMS ASN Future Skill. Sekarang saya kembali lagi ke Ibu Kepala Badan. Saya ada beberapa pertanyaan lagi mengenai apa harapan pemerintah terhadap pengembangan SDM ASN dalam 5-10 tahun ke depan. Ibu Hesti dan Sobat Cerdas dimanapun berada, harapan pemerintah kepada kita seluruh ASN, khususnya ASN di Provinsi NTT, jadilah ASN yang profesional, adaptif, dan saya yakin Bapak Ibu punya keunggulan di bidang teknis masing-masing. Dan kalau kita lihat rencana atau grand design untuk aparatur sipil negara di Republik ini, di negara yang kita cintai ini, ASN diminta untuk tahun 2024 kita sudah lewat menjadi ASN yang smart. Untuk tahun 2030 kita harus menjadi ASN yang ketahanannya bagus. Jadi apapun yang kita hadapi, kita punya daya tahan yang kuat. Yang berikut untuk 2020 juga kita harus inklusif. Dan untuk tahun 2045 kita harus menjadi ASN yang punya jiwa kompetisi yang tinggi, atau kita harus mampu bersaing antara ASN, dan tahun 2045 itu kita harus bersaing ASN di negara lain. Untuk itu saya berharap marilah dengan platform LMS ASN Future Skill, marilah kita seluruh aparatur sipil negara untuk belajar secara mandiri. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Willy selaku Widya Iswara Media di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar kita memanfaatkan platform ASN Future Skill ini dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami. Baik, terima kasih. Tadi Ibu Kabang sudah menjelaskan harapan dari BPSDM ataupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga ASN atau Sobat Cerdas BPSDM di mana saja berada bisa mengakses platform ASN Future Skill untuk mengembangkan kompetensi dan juga bisa dengan media-media lainnya sehingga ASN bisa selalu meningkatkan kompetensi dan menjadi pribadi yang selalu berkompeten dan mampu berdaya saing. Nah, terakhir mungkin ada pesan bagi aparatur sipil negara terkait pentingnya pengembangan diri dan pemanfaatan LMS ASN Future Skill. Untuk Ibu saya persilakan. Bapak Ibu ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, saya mengajak kita secara sadar, mari kita bisa melihat kompetensi diri kita masing-masing dan kita tahu di mana gap kita. Sehingga ketika kita melihat, kita sudah menggunakan ASN Future Skill, tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Willy maupun oleh tutorial yang Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu mari kita mencoba, tidak ada yang sulit kalau kita mau. Jadi saya ajak seluruh aparatur sipil negara khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, marilah kita tingkatkan kompetensi sehingga kita mempunyai indeks profesionalitas yang baik. Tadi saya ulangi lagi, tahun 2024 kita Provinsi Nusa Tenggara Timur khusus PNS sudah di angka 81 kategori tinggi. Khusus P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan nilai 78,19. Dirata-ratakan kita ada di angka 80. Kalau angka 80 kita masih di kategori sedang. Untuk mewujudkan ASN Provinsi NTT yang punya indeks profesionalitas yang tinggi, maka kita harus meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu untuk diskusi kita pada hari ini. Banyak wawasan dan informasi berharga yang bisa kita ambil tentang platform ASN Future Skill.
Semoga pembahasan hari ini bisa membuka cakrawala berpikir kita mengenai pentingnya pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara, khususnya di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selalu terus belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, kepada Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskodat, SP MSI, dan juga kepada Bapak Wilhelmus Dwi Soge, merupakan Widya Iswara Ahli Media pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Sobat Cerdas BPSDM, jangan lupa terus pantau YouTube BPSDMD NTT Official untuk mengikuti perkembangan serta informasi-informasi terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo bangun NTT.